Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Dalam situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita, teruslah membuka hatimu, memberikan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Percayalah, kekuatan baru akan engkau terima. Ketika kita sungguh-sungguh percaya bahwa firman Tuhan ini ada roh Allah di dalamnya, nafas Tuhan dihembuskan di dalamnya, maka kita akan hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikianlah firman Tuhan. Mungkin kita pernah mendengar kata bodyguard. Bodyguard adalah orang yang dipakai, yang dilatih juga untuk menjaga tuannya atau seseorang yang menggaji dia, untuk menjaga keamanannya, untuk menjaga orang yang dia jaga dari ancaman-ancaman yang mematikan, yang membahayakan dari orang-orang luar atau dari pihak-pihak luar. Artinya bodyguard itu bertugas untuk menjaga keselamatan daripada seseorang yang menggaji dia. Di zaman sekarang ini ada begitu banyak orang yang menggunakan bodyguard karena dia meyakini bahwa bodyguard itu sangat-sangat penting dan dia akan bisa menjaga keselamatan daripada diri orang yang memberikan juga kepercayaan hidupnya kepada bodyguard. Dan bodyguard ini juga sering dipakai dalam banyak hal, termasuk untuk negara juga. Kalau di negara ada istilah Pas Pampres, pasukan pengamanan presiden. Dan mereka betul-betul dilatih baik dari bela diri, baik dari sudut ketangkasan, kemampuan, dan juga untuk mencegah teror-teror kepada presiden. Mereka betul-betul sangat-sangat fasih dalam mengerjakan pekerjaan mereka, bagaimana supaya mengamankan. Dan mereka juga dilengkapi dengan alat-alat teknologi yang canggih untuk menyadap atau untuk mengetahui banyak hal. Mereka juga diperlengkapi juga dengan senjata yang mematikan, sehingga mereka juga boleh menjaga presiden dengan baik. Tetapi saudara-saudara, dalam banyak hal sering sekali terjadi, sekalipun ada bodyguard, sekalipun ada pengawal daripada presiden atau pejabat-pejabat negara tertentu, tetapi sering sekali juga bisa terjadi kecolongan. Orang yang mereka jaga, yang sudah mereka usahakan bagaimana serapi mungkin untuk menjaga supaya jangan terjadi bahaya, tapi ternyata bisa juga terjadi bahaya. Ada banyak pemimpin-pemimpin negara yang tewas tertembak oleh orang-orang yang membenci dia dan tidak mampu dijaga oleh pengawalnya atau oleh bodyguardnya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam banyak hal ada banyak orang yang menyerahkan keselamatannya kepada hal-hal tertentu. Ada orang yang menyampaikan keselamatannya kepada orang, kepada binatang, kepada teknologi, dan sebagainya. Bahkan yang lebih aneh lagi pada saat ini, ada orang
yang untuk menjaga keselamatannya menggunakan hal-hal yang magis. Dia percaya roh-roh dunia ini bisa diandalkan untuk menjaga dirinya. Itu bisa terjadi dalam kehidupan saat ini dan sebelum-sebelum ini. Jangan katakan saudara-saudara, ketika ketika zaman semakin canggih, maka hal-hal magis tidak akan dipergunakan. Justru semakin kekinian, semakin canggih dunia ini, orang semakin banyak mempergunakan atau semakin percaya kepada hal-hal yang magis itu dan bergantung kepadanya untuk menjadi keselamatan bagi dia. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita tergantung kepada kita. Ada yang meletakkan keamanan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada manusia. Ada yang bergantung kepada akal dan pikirannya. Dan juga ada yang bergantung kepada kuasa kegelapan. Oleh karena itu, tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita saudara-saudara, bahwa tegas dikatakan oleh firman Tuhan ini, Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Sebenarnya firman Tuhan ini bagian daripada apa? Bagian daripada nasihat dan doa selamat. Supaya apa? Supaya setiap orang itu mendengarkan nasihat dan melakukan yang baik. Ada beberapa nasihat di sini dikatakan. Ya, misalnya contohnya, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Artinya berbuat baiklah kepada orang. Ya kan? Ingatlah kan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga dulunya adalah orang hukuman. Ya, janganlah kamu menjadi hamba uang dan sebagainya. Ya. Artinya orang-orang diingatkan bagaimana supaya berperilaku dengan baik. Dan di samping itu, di samping berperilaku yang baik, maka dia harus berdoa, meminta pertolongan, berserah kepada Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tidak ada kuasa, tidak ada kemampuan, tidak ada hal-hal yang lain yang lebih mampu menjaga kita daripada Tuhan. Tidak ada hal yang lebih canggih sedikit pun, yang lebih canggih daripada Tuhan untuk menjaga kita. Bahkan kita dikatakan dalam Alkitab sama seperti biji mata Tuhan. Bahkan di tempat yang lain, dalam hal yang lain juga pernah dikatakan dalam firman Tuhan ini, rambut yang ada, yang jatuh dari atas kepala kita ini, yang gugur, tidak ada yang tidak pernah diketahui oleh Tuhan. Artinya bagian-bagian yang terkecil pun dalam kehidupan kita itu tidak pernah terlepas dari pengamatan Tuhan. Mungkin binatang atau anjing bisa kita buat untuk menjadi pengawal kita, penjaga kita. Atau mungkin juga teknologi CCTV boleh kita buat juga untuk menjaga kita. Atau mungkin juga pengawal-pengawal atau bodyguard bisa kita lakukan. Kita jadikan menjadi pengawal kita untuk menjaga keamanan kita. Tetapi tidak ada yang lebih baik daripada Tuhan. Anjing bisa dibunuh oleh orang lain. Manusia juga boleh dibunuh orang lain. Teknologi juga bisa digagalkan, dikacaukan atau diretas oleh orang-orang yang pintar lagi. Tetapi Tuhan tidak akan pernah bisa dikalahkan. Tuhan tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh teknologi, bisa dikalahkan oleh kekuatan manusia, bisa dikalahkan oleh kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Segala sesuatu di dunia ini memiliki kelemahan, tetapi Tuhan tidak pernah lemah. Teknologi, CCTV bisa rusak, tetapi mata Tuhan tidak pernah berkedip sekalipun untuk mengamati kita, memperhatikan kita sedetail-detailnya. Sedetail-detailnya. Inci per inci daripada hidup kita ini, daripada daging kita ini, tubuh kita ini,
Tuhan sangat-sangat melihat kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini bagi kita? Sekali lagi, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut bahaya. Oleh karena itu, jadikan Tuhan menjadi penolong kita. Serahkan diri kita, serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan, maka Dia akan tolong kita. Apa yang akan kita mau lakukan? Termasuk bukan hanya kedirian kita. Dengan apa yang mau kita lakukan, berkat demi berkat. Ketika kita berusaha, Tuhan yang akan menolong kita. Makanya dengarkanlah nasihat, lakukan yang baik terlebih dulu. Dan berdoa, berserah, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu, maka Tuhan akan memberikan pertolongan. Orang yang berada di dalam Tuhan, dia tidak akan pernah takut lagi akan apapun. Bayangkan saudara-saudara, malaikatnya bisa dia suruh untuk menjaga. Satu ketika ada seorang hamba Tuhan yang berada di daerah yang luar biasa peliknya, jahatnya. Mereka itu termasuk orang-orang yang jahat dan barbar. Dan orang-orang kampung sekitar itu sudah merencanakan yang tidak baik kepada hamba Tuhan ini. Tetapi hamba Tuhan ini terus berdoa, terus menyampaikan tubuhnya ke dalam tangan Tuhan, menyampaikan diri dan keluarganya. Sampai satu ketika malam itu diadakanlah ingin menyerang hamba Tuhan itu. Dan hamba Tuhan itu terus berdoa. Dia tergerak hatinya terus karena dia tahu bahwa bahaya terus akan datang untuk bisa menghancurkan. Dia mendapatkan ancaman. Dan ketika itu datanglah segerombolan banyak orang ingin membakar rumahnya dan menghancurkan dia. Tetapi ketika gerombolan itu datang, suara mereka sudah betul-betul besar sekali, mengancam, ya kan? Berkata-kata tidak baik. Hai pendeta, keluarlah. Hai pendeta, kurang ajar, macam-macam lah. Ya kan? Kalau istri dan anak-anaknya sudah pada ketakutan. Ya, tetapi mereka semua berserah kepada Tuhan. Tapi seketika itu mereka lari ketakutan. Karena apa? Setelah mereka bertanya, kemudian besoknya pendeta itu bertanya, kenapa mereka lari ketakutan? Tunggang langgang. Ternyata mereka melihat ada malaikat Tuhan. Saya tidak tahu entah berbentuk apa itu, sehingga mereka ketakutan semuanya. Saudara-saudara, mungkin ini kisahnya terlalu tinggi untuk dikatakan. Banyak orang katakan mungkin ini terlalu lebay. Tapi saudara-saudara, saya mau katakan, mungkin dalam bentuk apapun. Mungkin bisa saja cara pemeliharaan Tuhan kepada kita bukan dengan cara yang begitu. Tetapi Tuhan bisa saja melepaskan kita. Ingatlah, Tuhan penolongku. Dan aku tidak akan pernah takut dengan apapun. Baru dia katakan, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara-saudara, bila Tuhan bersama dengan kita, if God be for us, who against us? Jika Tuhan berada di depan kita, maka siapakah yang dapat melawan kita? Oleh karena itu, percayakan hidupmu kepada Tuhan, lakukan yang baik, minta tolong kepada Tuhan terus dalam doamu, maka Tuhan akan melepaskan engkau, membebaskan engkau dari segenap mara bahaya dan apapun yang akan hal-hal yang tidak baik yang akan terjadi pada Tuhan Yesus memberkati kita dan meneguhkan firman Tuhan ini kepada kita sehingga kita terhibur. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh bersuka cita karena terus kami diingatkan oleh firman Tuhan. Dan kami semakin yakin akan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu berserah dan pasrah, mempercayakan hidup kami hanya kepada Tuhan saja. Karena Engkau adalah kekuatan dalam hidup kami dan perlindungan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jadikan Tuhan menjadi penolong bagimu, yang bisa melepaskan engkau dari mara bahaya. Tidak ada kuasa apapun yang lebih hebat daripada kuasa Tuhan. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita semakin percaya dan berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Buka hatimu.
berikan dirimu untuk dimasuki oleh firman Tuhan. Sampai ketemu, salam.